Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang fonetik atau ilmu as-saut dari submateri mata kuliah Al-Madkhol ila Ilmu Lughah atau linguistik. Masuk kepada bahasan definisi fonetik, secara etimologi, fonetik dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Inggris, yaitu phonetics, yang berarti bidang linguistik yang membahas tentang pengucapan atau penghasilan bunyi suara, atau singkatnya disebut sistem bunyi suatu bahasa. Dalam literatur berbahasa Arab, fonetik disebut juga dengan fonetik, yang sebagai hasil serapan dari bahasa Inggris. Juga dalam banyak hal kata fonetik terjemahan dengan ilmu as-saut. Jika diteliti beberapa buku linguistik, maka di sana akan ditemukan beberapa pengertian etimologi tentang fonetik yang dirumuskan oleh para linguistik. Namun, sejauh pengamatan penulis antara suatu rumusan dengan rumusan yang lain, terlihat hampir tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Trida Laksana misalnya mendefinisikan fonetik sebagai ilmu yang menyelidiki penghasilan, penyampaian, dan penerimaan bunyi bahasa. Samsuri menyebutkan fonetik adalah suatu studi tentang bunyi-bunyi ujar. Secara terminologi, fonetik adalah sebuah ilmu yang melakukan penyelidikan bunyi-bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsinya untuk membedakan makna. Selanjutnya ada macam-macam fonetik. Fonetik terbagi menjadi 3, yaitu fonetik akuistik, fonetik auditoris, dan fonetik organis. Fonetik akuistik yaitu menyelidiki bunyi bahasa menurut aspek-aspek fisiknya sebagai getaran suara, atau dengan kata lain, ilmu yang mempelajari gelombang suara dan bagaimana mereka didengarkan oleh telinga manusia. Fonetik akuistik sebagian besar termasuk dalam kajian ilmu fisika karena menyangkut fungsi udara dalam menghasilkan bunyi bahasa. Oleh karena itu, fonetik akuistik juga ilmu interdisipliner atau linguistik dan fisika. Selanjutnya ada fonetik auditoris, yaitu menyelidiki cara penerimaan bunyi-bunyi bahasa oleh telinga sebagai persepsi bahasa, atau dengan kata lain, suatu ilmu yang mempelajari persepsi bunyi dan terutama bagaimana otak mengolah data yang masuk sebagai suara. Fonetik auditoris sebagian besar termasuk dalam kajian neurologi atau ilmu saraf, karena menyangkut fungsi saraf dalam menganalisa setiap bunyi yang diperolehnya melalui setiap organ telinga. Yang terakhir adalah fonetik organis, yaitu menyelidiki bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan oleh alat bicara atau organ speech, atau dengan kata lain ilmu yang mempelajari posisi dan gerakan bibir, lidah, dan organ-organ manusia lainnya yang memproduksi suara atau bunyi bahasa. Fonetik organis sebagai bidang yang banyak dicampuri oleh linguistik karena menyangkut bagaimana bunyi-bunyi suara dapat dihasilkan melalui organ-organ bicara. Masuk ke dalam proses artikulasi bunyi bahasa. Memperhatikan makna fonetik di atas dapat diketahui bahwa bunyi yang menjadi kajiannya adalah bunyi bahasa yang dihasilkan melalui alat-alat bicara, sementara bunyi gendang misalnya tidak menjadi kajian ilmu ini karena ia tidak dihasilkan melalui organs of speech. Trida Laksana menyebutkan bunyi bahasa adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap dan diamati dalam fonetik sebagai fon atau dalam fonologi sebagai fonem. Bunyi bahasa bisa dihasilkan melalui kerjasama antara udara dari paru-paru dan alat-alat bicara yang disebut dengan artikulator. Marsono menyebutkan udara paru-paru adalah sumber energi utama dalam terjadinya bunyi bahasa. Pada saat bernafas, udara yang dihembuskan itu kemudian mendapat hambatan di berbagai tempat alat bicara dengan berbagai cara, sehingga terjadilah bunyi bahasa. Tempat atau alat bicara yang dilewatinya adalah batang tenggorokan, pangkal tenggorokan, kerongkongan, rongga mulut, rongga hidung, atau bersamaan dengan alat yang lainnya.
Pada waktu udara mengalir keluar, pita suara dalam keadaan terbuka. Dengan demikian, faktor utama dan pertama terjadinya bunyi bahasa adalah keluarnya udara dari paru-paru, sementara faktor kedua adalah pita suara, yang ketiga berfungsinya alat-alat bicara dalam menahan udara yang keluar. Untuk memahami maksud tersebut akan dijelaskan melalui poin-poin berikut ini. Arus udara harus bekerja sama dengan alat-alat bicara tersebut, karena bila arus udara tidak menyentuh alat bicara, maka dengan sendirinya yang terdengar hanyalah bunyi-bunyi vokal. Virar menyebutkan udara dipompakan dari paru-paru melalui batang tenggorokan ke pangkal tenggorokan yang di dalamnya terdapat pita-pita suara. Pita-pita suara itu harus terbuka untuk memungkinkan arus udara keluar melalui rongga mulut, hidung, atau keduanya secara bersamaan. Apabila udara yang keluar tanpa terhalang oleh alat bicara tertentu, maka kita tidak mendengar apa-apa, karena bunyi bahasa hanya dapat dihasilkan apabila arus udara terhalang oleh alat-alat bicara tertentu. Kemudian, Samsuri mengklasifikasikan bunyi bahasa sebagai hasil proses kerjasama atau hembusan udara dengan alat-alat bicara sebagai artikulator, yang terbagi menjadi dua macam, yaitu bunyi vokoid dan bunyi kontoid. Bunyi vokoid yaitu bunyi yang dihasilkan melalui hembusan udara dari paru-paru tanpa mendapat hambatan artikulator. Bunyi ini disebut juga dengan vokal, seperti bunyi A, I, U, E, O. Dalam bahasa Arab diistilahkan dengan as-saut, yaitu syakal atau harkat pendek, seperti fathah, kasroh, dan doma. Dengan demikian, tidak ada vokal O dan E dalam bahasa Arab. Vokoid dalam bahasa Arab ada dua, yaitu yang pertama adalah vokoid atau harkat pendek, yaitu A, I, dan U. Sementara vokoid atau harkat panjang yaitu seperti alif, ya, dan wawu. Ketiga bentuk vokoid panjang ini sering disebut dengan al-huruf al-madah, yaitu bunyi yang ketika mengucapkannya suara lebih lama atau panjang, atau disebut juga dengan al-harokat at-tawiliyah. Yang kedua ada bunyi kontoid, yaitu dalam bahasa Arab disebut dengan as-sawamat, yaitu bunyi yang dihasilkan melalui hembusan udara dari paru-paru dan mendapat hambatan dari alat-alat bicara atau artikulator. Bunyi ini disebut juga dengan bunyi konsonan. Bunyi konsonan dalam bahasa Arab terdiri dari 28 bunyi. Dalam hal ini terbagi menjadi 5 bagian. Apabila hambatan menyeluruh pada salah satu tempat antara paru-paru dan udara luar, sehingga jalan arus udara tertutup, maka bunyi yang dihasilkan disebut dengan hambat, seperti fonem P, T, K, D, dan G. Dalam bahasa Arab seperti fonem Qof, To, Dod, Dal, Ta, dan Kaf. Yang kedua yaitu disebut dengan nasal. Apabila jalan alus udara mungkin seperti pada poin A, tetapi dengan membuka jalan ke rongga hidung seperti fonem M dan N. Dalam bahasa Arab dikenal dengan fonem Nun, Mim, dan Lam. Yang ketiga adalah spiran. Jika terjadi hambatan pada salah satu tempat, sehingga apa yang dilalui udara itu hanya sebuah lubang kecil yang membentuk lemah panjang atau sebagai celah, maka bunyi yang dihasilkan seperti F, S, dan Sya. Dalam bahasa Arab dikenal dengan fonem Sin, Pa, dan Shin. Yang keempat adalah lateral. Jika garis tengah disebut mungkin terhambat, tetapi sebuah lubang mungkin tinggal sepanjang setelah atau kedua belah sisi yang dilalui arus udara, maka bunyi-bunyi yang dihasilkan seperti fonem L atau lam dalam bahasa Arab. Yang terakhir adalah getar. Jika arus udara yang lalu itu mungkin menyebabkan sebuah alat yang elastis bergetar dan cepat, maka bunyi yang dihasilkannya disebut dengan getar, seperti fonem R. Dalam bahasa Arab dikenal dengan fonem ro. Selanjutnya masuk ke dalam vokal dan konsonan.
Yang pertama adalah vokal. Vokal adalah bunyi yang dihasilkan dengan getaran pita suara dan tanpa penyempitan dalam saluran suara di atas glotis. Atau dengan kata lain, bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal tersebut. Fonem kasroh atau fonem I adalah vokal tinggi depan dengan kedua bibir agak terentang ke samping. Fonem domah atau fonem U juga merupakan vokal tinggi, tetapi yang meninggi adalah belakang lidah dan kedua bibir membentuk semi bundar. Sementara fonem fathah atau fonem A adalah satu-satunya vokal tengah. Vokal ini diucapkan di mana posisi bagian tengah lidah agak merata dan mulut pun terbuka lebar. Selanjutnya konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Dalam ungkapan lain dapat disebutkan sebagai bunyi bahasa yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru mendapat hambatan atau rintangan. Konsonan dapat dikategorikan berdasarkan 3 faktor. Yang pertama adalah keadaan pita suara, yang kedua adalah daerah artikulasi, dan yang ketiga adalah cara artikulasi. Bila ditinjau dari faktor keadaan pita suara sebagai alat artikulasi, terbagi menjadi 2, yaitu konsonan bersuara dan konsonan tidak bersuara. Konsonan bersuara yaitu apabila pita suara turut bergetar di saat pelafalannya. Dalam bahasa Indonesia, bunyi-bunyi yang termasuk konsonan bersuara adalah huruf B, T, J, G, Q, Z, M, N, Ny, R, L, W, dan Y. Sementara dalam bahasa Arab terdapat 15 huruf, yaitu Ain, Zo, Dod, Zain, Ro, Zal, Dal, Jim, Ba, Wawu, Nun, Mim, Lam, Ghain, dan Ya. Kemudian ada konsonan tidak bersuara, yaitu apabila pita suara tidak turut bergetar ketika bunyi-bunyi diartikulasikan dalam bahasa Indonesia. Huruf konsonan yang tidak bersuara dimaksud adalah huruf E, T, C, K, F, S, SY, X, dan H. Sementara dalam bahasa Arab, konsonan yang termasuk tidak bersuara ada 13 huruf, yaitu ta, tha, hamzah, kaf, qaf, fa, to, sod, shin, sin, kho, ha, ha. Masuk ke dalam bunyi ditinjau dari faktor daerah artikulasinya, konsonan dapat bersifat sebagai berikut. Yang pertama ada bunyi bilabial atau huruf bibir, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara mempertemukan antara bibir atas dengan bibir bawah. Kedua bibir tersebut terkatup rapat sehingga udara dari paru-paru tertahan untuk sementara waktu sebelum ketupan itu dilepaskan. Huruf-huruf yang dihasilkan adalah B, P, M, dan W. Dalam bahasa Arab pada huruf-huruf mim, ba, dan wawu. Selanjutnya, yang kedua ada bunyi labiodental, yaitu bunyi yang dihasilkan antara gigi atas dan bibir bawah. Bibir bawah ditekankan pada gigi atas sehingga terjadi penyempitan udara. Jadi hambatan udara tidak sempurna. Karena itu, udara keluar secara bergeser melalui sela-sela bibir dengan gigi dan melalui lubang-lubang di antara gigi, yaitu huruf V dan huruf F. Dalam bahasa Arab adalah huruf Fa. Yang ketiga ada bunyi apicodenal alveolar atau disebut dengan lamioalveolar, yaitu bunyi yang dihasilkan melalui sentuhan ujung lidah kepada pangkal gigi atas di depan gusi. Proses artikulasi ini melahirkan beberapa konsonan dalam bahasa Indonesia, yaitu huruf T, D,
L, dan N. Dalam bahasa Arab terkenal dengan huruf-huruf seperti dal, dod, lam, to, ta, dan nun. Kemudian yang keempat ada bunyi afico-alveolars, yaitu bunyi yang dihasilkan melalui sentuhan ujung lidah kepada gusi sehingga menyebabkan penyempitan keluarnya udara yang kemudian keluar secara pelan-pelan tanpa letupan. Proses artikulasi ini menghasilkan beberapa konsonan dalam bahasa Indonesia, yaitu bunyi S, R, dan Z. Dalam bahasa Arab dikenal dengan huruf sin, zain, ro, dan sod. Yang kelima ada bunyi dorsovelar. Adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara menempelkan belakang lidah atau artikulator aktif pada langit-langit lunak atau artikulator pasif. Dalam bahasa Indonesia, konsonan yang dihasilkan adalah huruf K, huruf G, huruf X, dan KH. Dalam bahasa Arab adalah bunyi oin, kaf, dan ho. Yang keenam ada bunyi interdental. Adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara meletakkan ujung lidah antara gigi atas dan gigi bawah tanpa menutup arus udara secara sempurna. Dalam bahasa Arab, bunyi-bunyi yang dihasilkan adalah huruf za, ta, dan zo. Yang ketujuh ada bunyi forontopalatal. Adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara menekan daun lidah pada langit-langit keras. Dalam bahasa Indonesia, lahirlah bunyi huruf C, J, S, nya. Dalam bahasa Arab, lahirnya huruf zain dan shin. Yang ke-8 ada dorso-uvulars. Adalah bunyi konsonan yang dihasilkan melalui pertemuan antara pangkal lidah dengan anak tekak, sehingga udara terhambat secara sempurna. Ketika hambatan udara dilepas, maka terjadi letupan. Dalam bahasa Arab, bunyi yang muncul adalah qaf. Yang ke-9 adalah bunyi root pharyngeales. Adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara mendekatkan akar lidah kepada dinding rongga kerongkongan, tetapi tidak sampai menyentuhnya dalam bahasa Arab. Konsonan yang muncul adalah huruf H dan Ain. Yang ke-10 adalah bunyi glottals atau faringal. Adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara merapatkan dua pita suara sehingga udara dari paru-paru yang melewati antara akar lidah dan dinding belakang rongga kerongkongan terhambat. Proses artikulasi ini melahirkan huruf H dalam bahasa Indonesia dan huruf H dan hamzah dalam bahasa Arab. Yang ke-11 adalah bunyi madiopatathalas. Adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara menaikkan lidah bagian tengah ke arah langit-langit keras tanpa menyentuhnya. Proses artikulasi ini dalam bahasa Indonesia melahir huruf Y, sementara dalam bahasa Arab lahirlah huruf Ya. Selanjutnya, bunyi dilihat dari cara artikulasinya, maka konsonan dapat dibedakan menjadi 7 bagian. Yang pertama ada hambatan atau letupan atau stops. Menurut Marsono, dalam Abdul Muin, konsonan letup adalah konsonan yang terjadi dengan cara menghambat secara penuh arus udara, kemudian dilepaskan secara tiba-tiba. Dalam bahasa Indonesia, bunyi-bunyi yang termasuk konsonan letup adalah B, D, G, P, T, dan K. Dalam bahasa Arab yaitu huruf dal, dod, ba, ta, qaf, o, dan kaf. Yang kedua ada geseran atau frikatif, yaitu konsonan yang dihasilkan melalui penyempitan jalannya arus udara yang dihembuskan dari paru-paru, sehingga jalannya udara terhalang dan keluar dengan bergeser. Jadi perbedaannya konsonan letup yaitu konsonan letup penyempitan arus udara dilakukan secara sempurna, sementara pada konsonan geseran penyempitan udara tidak secara sempurna tetapi merenggang. Dalam bahasa Indonesia, bunyi-bunyi yang dihasilkan melalui konsonan geseran adalah huruf F, V, S, Z, SY, H, KH, dan X. Sementara dalam bahasa Arab yaitu huruf zain,
kho, he, ha, shin, sin, ta, ain, zo, zal, dan ngoin. Yang ketiga adalah paduan atau aftikatif. Menurut Marsono dalam Abdul Muin yaitu disebut dengan konsonan. Paduan adalah bunyi konsonan yang dihasilkan dengan cara menghambat penuh arus udara dari paru-paru, kemudian hambatan itu dilepaskan secara pelan-pelan. Dalam bahasa Indonesia adalah konsonan C dan J. Sementara dalam bahasa Arab adalah bunyi jim. Yang keempat ada sangawan atau nasal. Menurut Khair, posisi artikulator di sini menghambat sepenuhnya aliran udara melalui mulut, tetapi membiarkannya keluar melalui rongga hidung dengan bebas. Dalam bahasa Indonesia terdapat huruf M dan N, sedangkan dalam bahasa Arab bunyi mim dan nun serta beberapa tanwin seperti fathah tain, kasrotain, dan domatain. Yang kelima adalah getaran. Bunyi getaran terjadi seiring dengan artikulator aktif melakukan kontak beruntun dengan artikulator pasif, sehingga getaran bunyi itu terjadi berulang-ulang, seperti konsonan R dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab adalah ro. Yang keenam adalah sampingan atau lateral. Bunyi lateral dihasilkan oleh artikulator aktif menghambat aliran udara pada bagian tengah mulut, lalu membiarkan udara keluar melalui samping lidah seperti konsonan L dalam bahasa Indonesia dan konsonan lam dalam bahasa Arab. Yang ketujuh adalah hampiran atau aproksimam, yaitu bunyi ini dihasilkan oleh artikulator aktif dan pasif membentuk ruang yang mendekati posisi terbuka seperti dalam pembentukan vokal tetapi tidak cukup sempit untuk menghasilkan konsonan gesaran. Oleh karena itu, bunyi yang dihasilkan sering disebut dengan semivokal yaitu Y dan W. Dalam bahasa Arab adalah bunyi ya. Sekian pembahasan dari saya tentang fonetik. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.